Ya namanya behel yang diletakkan pada gigi kan gigi akan ditarik dan didorong, pasti ada rasa tidak nyaman. Tapi pada bracket Damon itu rasa tidak nyaman tersebut bisa dikurangi, bisa diminimalisir karena ya tadi tidak ada karet yang megang ketat si kawat ini pada gigi sehingga gayanya si gesekannya gitu ya, tarikannya bisa lebih kecil gitu. Halo sahabat Orange, balik lagi di podcastnya Ask the Dentist by Orange Dental. Dan kali ini bareng sama aku Aurora Sucitra. Dan tentunya kita membahas tentang edukasi tentang perawatan gigi langsung oleh ahli giginya, yaitu dokter gigi. Dan saat ini aku lagi bersama dengan dokter gigi Krisni Octavia Jusuf, spesialis ortodonti. Halo dokter Krisni. Halo. Krisni dipanggilnya Krisni, ya? Oke, gimana kabarnya hari ini dokter? Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu ya, semoga, karena masih juga kita di tengah pandemi COVID ini ya dokter ya. Iya, Yes, betul. dan pastinya hari ini kita membahas tentang perawatan gigi, yaitu salah satunya membahas tentang behel Damon. Wah, Oke, ini pasti ya. seru banget ya dok Behel ya. Damon ya. Ya, nah mungkin dari beberapa orang udah tahu nih dok tentang behel Damon tuh sebenarnya apa. Ada juga yang belum tahu nih tentang behel Damon. Sebenarnya behel Damon itu apa sih dok? Dan kayaknya keistimewaannya dengan behel-behel lainnya itu apa dok? Oke, baik. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa Damon itu sendiri adalah merek ya. Oke, merek Nama ternyata ya. merek. Jadi kawat gigi ada dua macam behel itu. Jadi yang pertama konvensional yang pakai karet warna-warni, dan yang self ligating atau dia punya pengunci sendiri yang pertama kali dipelopori oleh Damon ini. Gitu. Oke, berarti bedanya adalah tidak ada karetnya gitu ya. Betul. Dok ya, jadi kalau misalnya behel-behel sebelumnya tuh warna-warni ya dok ya, ada Iya, karet-karetnya, iya, warnanya betul. merah, kuning, ungu, dan Iya. pokoknya berbagai macam warnanya. Nah, kalau dari behel Damon ini tidak ada karet, berarti tidak ada warnanya gitu ya dok? Tidak ada warnanya. Jadi intinya dari karet itu sebenarnya hanya fashion. Jadi tujuan utama karet itu adalah memegang kawat pada bracket giginya gitu. Maka gigi akan bisa bergerak. Tapi dengan tanpanya karet pada behel Damon berarti kawatnya bisa bergerak lebih leluasa. Sehingga pergerakan giginya bisa lebih cepat. Oke, berarti kalau pakai behel Damon ini malah sebenarnya bisa lebih cepat juga rapi gitu ya giginya ya dok Iya, ya. betul. Oke, tapi banyak juga mungkin orang-orang yang ada yang pengen pakai behel memang karena untuk meratakan gigi, pasti ada yang fashion juga, tapi ada yang pengen meratakan gigi tapi ngerasa kayaknya kalau pakai behel itu sakit deh. Nah, kalau pakai Oh, iya. behel Damon ini gimana sih dok? Ya, ya namanya behel yang diletakkan pada gigi kan gigi akan ditarik dan didorong, pasti ada rasa tidak nyaman. Tapi pada bracket Damon itu rasa tidak nyaman tersebut bisa dikurangi, bisa diminimalisir karena ya tadi tidak ada karet yang megang ketat si kawat ini pada gigi sehingga gayanya si gesekannya gitu ya, tarikannya bisa lebih kecil gitu. Oke, jadi lebih meminimalisir gitu ya dari Ya. behel-behel. Biasanya kan kalau behel karena ada karetnya jadi lebih ketarik gitu ya Betul, dok ya. lebih ketat dan lebih kenceng gitu ya. Kalau pada Damon dia lebih longgar sedikit sehingga bisa lebih nyaman di pasien. Oke, jadi lebih leluasa gitu ya pasien kalau misalnya menggunakan si behel Damon ini. Nah, kalau behel-behel yang biasanya juga nih ya dok ya, biasanya kan kalau misalnya kita mau pasang behel juga itu ada kriteria yang harus ada yang dicabut juga gitu ya dok ya, biasanya giginya. Nah, kalau untuk behel Damon ini sendiri gimana nih dok? Apakah ada Iya. kriteria khususnya gitu? Pada intinya sama saja ya. Sama Namanya rencana berarti ya? perawatan kan tergantung kasusnya. Ada kasus yang berat, sedang, ringan. Nah, untuk kasus-kasus yang berat memang butuh pencabutan, walaupun pakai Damon ya tetap harus ada yang Harus dicabut. dicabut. Tapi kelebihan Damon ini adalah dia bisa melebarkan lengkung gigi lebih efektif, lebih efisien dibanding bracket yang biasa. Gitu. Oke, karena memang lebih lebar gitu ya dok ya, jadi itu kelebihannya dari si behel Damon ini daripada behel-behel biasanya. Tapi kalau untuk
prosedurnya sendiri apakah sama juga dok atau punya keistimewaan sendiri nih dari behel Damon ini karena mungkin tidak pakai karet, ada mungkin lebih cepat gitu dok? Ya, kalau prosedur sebelum pemakaian itu sama, kita butuh data-data sebelum perawatan kayak cetakan gigi, foto ronsen, foto gigi dan sebagainya. Pada saat pemasangannya juga sama, hanya yang membedakan adalah pertama jenis kawat yang dipakai si Damon ini memiliki tingkat elastisitas yang jauh lebih tinggi dibanding kawat yang biasa dipakai gitu, sehingga dia bisa pada kasus-kasus yang giginya berantakan banget itu juga bisa dipakein kawat. Oke, berarti itu kalau misalnya kita melihat dari prosedurnya itu sebenarnya sama aja gitu juga ya dok ya. Cuman ya kembali lagi ya kalau misalnya Damon ini mungkin lebih cepat untuk merapikan gigi itu sendiri. Nah, kalau kita bilang kan kalau pakai behel itu ada yang pakainya sampai beberapa tahun gitu ya dok ya. Ada yang mungkin sampai 5 tahun atau mungkin lebih gitu ya. Kalau dari behel Damon ini sendiri ada nggak sih kayak perhitungan khususnya gitu dok untuk rapi gitu giginya menggunakan si behel Damon ini? Untuk rapinya sih tidak ada perhitungan khusus ya, nggak ada rumusnya gitu, harus kasus seperti ini selesai dalam waktu setahun 2 tahun nggak bisa. Jadi tergantung kasusnya dan tergantung kerajinan pasien untuk kontrol, apakah ada alat yang harus dipakai di rumah, apakah pasiennya patuh atau tidak. Nah, itu juga mempengaruhi. Oke, berarti harus rutin kontrol. Nah, kalau kontrolnya itu biasanya berapa kali sih kalau untuk behel Damon nih untuk yang pertama kali? Nah, setelah itu kontrolnya berapa kali nih dok? Jadi kelebihan Damon itu pertama kontrolnya tidak sesering behel yang biasa, ya, karena dia nggak pakai karet sehingga kita tidak takut karet itu akan putus atau getas dalam jangka waktu sebulan, sehingga bisa 2 bulan atau 3 bulan datang kontrol lagi itu masih oke gitu. Sepanjang kawatnya tidak bengkok, tidak lepas, dia bisa, sehingga si kontrol pada pasien dengan Damon jaraknya lebih jauh. Oke, jadi lebih ini ya, kalau misalnya pakai behel Damon bisa agak lebih lama, jadi tergantung dari si giginya nih untuk dari besinya ini apakah aman atau enggak gitu ya, karena nggak ada karetnya juga gitu ya dok ya. Nah, terus berarti kalau misalnya pakai behel yang biasa-biasa aja kan berarti perawatannya kan lumayan banyak karena juga kontrolnya juga lebih ini ya dok ya. Nah, kalau untuk perawatan dari behel Damon ini apakah sama si behel biasanya atau mungkin ada lebih simple gitu dok? Karena ukurannya lebih kecil sehingga dan lebih halus ya, lebih bentuknya itu lebih tidak banyak lekukan dibandingin bracket biasa, sehingga sisa makanan tidak gampang nempel, mudah dibersihkan. Tapi ya kembali lagi ke pasiennya rajin atau tidak menggosok giginya. Oke, berarti harus tetap rajin gosok gigi juga walaupun pakai behel Damon ini gitu ya dok ya. Tapi ada ini nggak sih dok kayak khususnya gitu untuk yang pengguna behel Damon ini gosok giginya harus setiap ini beberapa kali atau sama saja nih seperti kita yang normal-normal aja yang tidak menggunakan behel gitu dok? Ya sebenarnya sama aja ya. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur, serta memakai sikat gigi interdental brush atau sikat gigi kecil untuk sela-sela, karena dengan sikat gigi biasa kalau ada behel itu tidak bisa bersih. Oke, jadi pakainya 2 sikat gigi gitu ya, karena memang ada perawatan khususnya sendiri kalau misalnya pakai behel. Nah, pakai behel juga ada yang mungkin anak-anak sudah mulai menggunakan behel, ada juga yang kayaknya sudah mulai dewasa baru menggunakan behel gitu ya. Dan sekarang juga banyak banget varian-varian behel gitu, salah satunya si behel Damon ini gitu ya dok ya. Nah, untuk behel Damon ini untuk anak-anak apakah masih bisa atau khusus orang dewasa aja nih dok? Untuk sebenarnya pada dasarnya behel itu dipakai pada gigi permanen ya. Gigi permanen berarti usia sekitar 12 tahun di mana gigi permanennya sudah keluar tumbuh semua, itu bisa dilakukan perawatan behel. Hanya pada kasus-kasus tertentu
pada anak-anak yang lebih muda bisa juga namanya perawatan interseptif atau pencegahan. Jadi untuk lebih rincinya apakah ini bisa dipakaikan behel atau tidak, sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter spesialisnya. Jadi tidak bisa sembarangan gitu. Oke, jadi nggak sembarangan ya untuk wah maunya langsung pasang behel nih, atau Nggak apalagi boleh. untuk fashion atau gaya-gayaan gitu ya Dok. Kayak zaman sekarang kan banyak ya. Banyak yang mau pakai behel padahal giginya udah rapi tapi Iya betul. mau pakai behel gitu ya. Berarti Mm-mm. kalau untuk anak-anak yang penting giginya itu yang untuk 12 tahun tuh udah permanen gitu ya. Ya, Giginya, dan dikonsultasikan pastinya terlebih dahulu kepada dokter spesialisnya apakah boleh atau enggak nih behelnya. Tapi iya. kalau ngomongin tentang behel Damon yang sekarang tuh ya udah nggak pakai karet, pokoknya simple gitu yang ngeliatnya. Tapi harganya mahal banget ya Dok ya. Iya. Kenapa sih lebih Mm-mm. mahal dari behel-behel lainnya gitu Dok? Sebenarnya yang membuat dia lebih mahal itu adalah sistem kerjanya. Jadi sistem kerjanya di mana behel yang kotak-kotak itu ada pintu penguncinya yang bisa dibuka tutup. Nah ini yang memegang kawat pada behel gitu sehingga gigi nanti bisa gerak-gerak. Nah sistem penguncinya ini yang membuat gesekan pada saat gigi gerak-gerak di dalam si kawatnya itu lebih kecil. Kemudian juga yang bikin mahal mungkin adalah materialnya ya. Oke, jadi kenapa mahal itu tadi ya, memang bahan-bahannya juga sudah benar-benar advance semua gitu ya yang dipakai ya Dok ya. Kalau dilihat tadi memang behel Damon dengan behel-behel biasanya itu kan tadi bisa lebih ketarik lebih cepat, jadi lebih cepat rapi juga gitu ya Dok ya. Tapi kalau dari dokter sendiri nih ya, sebagai dokter spesialis juga, kalau si behel Damon ini apakah pernah gagal gitu Dok? Atau semua yang menggunakan behel Damon ini berhasil gitu? Ya pernah aja Ada ya yang pernah namanya. gagal. Itu karena apa Dok gagalnya? Banyak faktor untuk kita menentukan apakah ini berhasil atau tidak. Jadi pertama seleksi kasus. Seleksi kasusnya harus tepat, apakah kita bisa menggunakan behel ini atau tidak. Kedua, rutin atau tidaknya pasien itu kontrol. Ketiga, patuh atau tidaknya pasien itu untuk mengikuti instruksi dokternya, misalnya harus pakai ini setiap hari, ganti atau tidak, harus dipakai selama yang bisa dipakai gitu, dipakai waktu tidur, pakai waktu siang, malam gitu. Kalau pasiennya tidak bisa ikut instruksi, itu memang sering perawatannya jadi tidak berhasil. Oke, jadi tidak semuanya berhasil gitu ya. Jadi tergantung kita nih, udah pakai behel dirawat atau tidak gitu ya, si behel Damon itu sendiri. Nah kalau misalnya kita pakai behel-behel biasa nih Dok ya, itu kan ada karetnya pastinya ya, dan karetnya itu kan harus rajin dibersihkan dan mungkin dilepas dan lain sebagainya. Kalau dari behel Damon sendiri ada yang khusus nggak sih Dok? Kalau karet yang megang si kawat itu sih nggak bisa dilepas sama Oke. pasien ya. Kalau Damon ya karena dia tidak pakai karet sehingga lebih simpel dalam membersihkan gitu. Karet itu gampang sekali nempel sisa makanan, plak gitu ya, sehingga ya harus lebih rajin. Tapi ya namanya pakai behel di mana ada benda asing di dalam mulut, itu ya harus dijaga kebersihannya. Oke, jadi harus tetap ya dijaga kebersihannya. Nah Dok, ini untuk membahas tentang behel juga, sebenarnya yang mesti pakai behel itu gigi yang seperti apa sih Dok? Kadang ada yang, aduh aku kayaknya agak sedikit nggak rata, aduh pengen pasang behel gitu. Atau ada yang ngerasa aku rapi kok giginya. Seperti apa sih Dok yang seharusnya menggunakan behel? Ya, pada intinya kalau ada gigi yang tidak rapi, berarti di situ ada kelainan, ada gangguan pada saat pengunyahan, pada saat menggigit, sudah bisa menjadi indikasi untuk dipasang behel, gitu. Cuma ada kriteria tertentu di mana si ketidakrapian gigi ini, apakah dia ringan, sedang, berat, apakah ringan masih bisa dipakai atau tidak perlu dipakai juga ada ketentuannya. Kemudian kondisi gigi yang malah mempengaruhi pengunyahan menjadi tidak baik atau menjadi bicara yang juga tidak baik gitu kan.
atau mengganggu fungsi-fungsi yang lain, misalnya pernafasan, penelanan. Nah itu sudah sangat indikasi untuk dilakukan perawatan dengan behel. Oke, jadi tidak hanya untuk merapikan aja, tapi kan ada kendala mengunyah dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi faktor kita memasang behel gitu ya dok ya. Tapi kan zaman sekarang juga banyak yang kayaknya, aduh aku takut banget deh mau ke dokter gigi gitu ya, dengan periksa atau bahkan aduh takut nanti disuruhnya pasang behel gitu ya. Nah boleh dong nih saran dari dokter untuk si sahabat Orange nih ya, biar nggak ragu-ragu lagi untuk datang ke dokter gigi nih dok. Ya, kontrol ke dokter gigi ya, walaupun ada keluhan atau nggak ada keluhan, itu ya baiknya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kalaupun ternyata dokternya mengatakan bahwa ini baiknya dilakukan perawatan dengan behel, ya kembali lagi ke pasiennya, apakah membutuhkan, apakah itu menjadi gangguan bagi dirinya sehingga perlu dilakukan perawatan atau tidak, itu kembali lagi dokter hanya menyarankan. Oke, jadi entah nanti ada keluhan atau tidak, setiap 6 bulan sekali alangkah baiknya untuk bisa kontrol gigi ya. Dan pastinya untuk pemasangan behel juga dikembalikan juga ya kepada pasien, apakah memungkinkan untuk perlu nih dirapikan giginya gitu ya, atau tidak gitu. Tapi ada nggak sih yang urgent banget dok, yang ini harus banget sebenarnya dipasang behel? Kalau hal seperti itu pernah terjadi atau ditemukan nggak sih pasien? Sebenarnya yang urgent mengancam jiwa sih Yes. nggak pernah Oh, ada nggak ya. pernah ya. Jadi kalau gigi miring harus pasang behel segera, saat ini juga nggak ada. Oke. Hanya yang butuh perhatian itu adalah pada anak-anak di mana ada gangguan pada saat menggigit, mengunyah atau menelan, kemudian diperkirakan dapat menyebabkan kelainan yang lebih parah, itu sebaiknya segera dilakukan perawatan. Oke, tapi kayak yang sampai darurat banget nggak pernah berarti Nggak. ya dok ya, karena ya namanya cuma miring sedikit nih gitu ya. Iya, Kalau misalnya iya. memang mau dipakein behel boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa Nggak apa-apa. gitu ya dok ya. Wah banyak banget nih informasi kita dapat ya sahabat Orange dengan dokter Krisni ya, yang sudah membahas tentang behel Damon yang belum tahu, dan mungkin yang bertanya-tanya kenapa behel Damon ini kemahalan gitu ya, karena menggunakan bahan-bahan yang advance tadi ya dok ya, dan juga mungkin lebih leluasa ya saat menggunakannya daripada yang menggunakan karet itu Iya, sendiri betul. tadi ya dok ya. Cuman memang kekurangannya adalah untuk yang fashion tidak ada warna-warninya ya dok Tidak ada ya, warna-warni. karena memang tidak ada karetnya ya. Baik, terima kasih dokter Kristi atas informasi yang Sama-sama. banyak banget yang kita dapetin hari ini tentang behel Damon ini, yang pastinya banyak informasi juga untuk sahabat Orange yang ada di rumah. Dan tentunya podcast hari ini dipersembahkan oleh Orange Dental pastinya ya. Everyone deserve to smile. Dan hari ini saya Aurora Sucitra yang bertugas pamit, dan juga ada dokter Krisni ya, dan sampai jumpa.